Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat sekalian? Sungguh senang sekali dapat bertemu sekali lagi bersama-sama dengan jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Hari ini 19 September 2021 dan cuma tinggal lebih kurang 3 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Saya percaya banyak sekali kenangan yang bakal kita tinggalkan di tahun 2020 yang lalu dan 2021 ini. Namun saya mau kita semua menyadari satu hal yang menjadi dasar dan menjadi pedoman kita sepanjang tahun 2020 dan 2021, yaitu Tuhan selalu menolong kita. Dan Dia adalah sahabat kita yang sentiasa berada di sisi kita untuk selama-lamanya. Kita mendengar berita hari demi hari akan berita kedukaan, berita yang tidak menyenangkan, dan ada di antara kita yang terjangkiti virus yang bahaya ini. Namun, lihatlah, Tuhan Yesus masih menjaga kita, memulihkan kita yang sakit, dan hari ini kita masih boleh berbakti kepada Dia. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu, saudaraku sekalian. 16 September yang lalu kita mengadakan refleksi kehidupan secara live di FB, dan acara ini merupakan gabungan antara sidang bahasa dan sidang bahasa Inggris. Satu kebaktian yang singkat yang tak pernah kita rancangkan, tak pernah terlintas di pikiran manusiawi kita. Namun sekali lagi, Allah menunjukkan kasih-Nya buat kita semua bahwa Dia mau kita semua bersatu di dalam keadaan apapun. Kita harus saling mendorong, saling memperhatikan, mendengar firman-Nya bersama, walau dalam perbedaan bahasa, walau dari tempat-tempat yang berbeda. Allah kita luar biasa. Amin. Satu hal yang membuat saya terdorong melalui acara tersebut adalah melalui feedback yang diberikan, baik melalui jemaat dan maupun semua yang terlibat di dalam acara ini. Ada di antara pelayan Tuhan yang datang sanggup drive lebih kurang 45 menit dari rumah untuk boleh melayani Tuhan bersama, melayani saya dan saudara. Dan saya harap dan saya berdoa agar acara itu sangat-sangat memberkati kita semua. Pada malam hari itu juga bahwa acara yang sepatutnya bermula pada pukul 8, acara belum bermula, tapi sudah ada 20 hingga 30 jemaat yang sudah siap menunggu untuk berbakti bersama. Dan bukan ada di antara jemaat-jemaat itu bukan dari Tawau, tetapi di luar dari Tawau. Sungguh, Allah kita itu adalah Allah Hu Akbar. Seperti biasa, mari kita terus memberi, bukan dengan kerelaan hati kita, tetapi mari kita memberi dengan penuh rasa hormat kita kepada Yesus yang memberkati kita di sepanjang kehidupan ini. Mau tahu caranya? Boleh lihat di awal siaran kita tadi ya. Bank dan account number-nya sudah tertera di sana. Setiap kali kita beribadah bersama, satu kerinduan kami agar kita berharap jika ada bahan doa yang saudara mau kongsikan, yang mau kita bersama-sama doakan, saudara boleh melakukannya, type di komen acara ini. Dan saya mau kita sama-sama juga belajar satu hal, yaitu bersyukur. Kita sering meminta didoakan, minta untuk memberikan bahan doa kita untuk didoakan, betul? Tapi jarang sekali yang mau menyatakan syukur kita apabila doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya mau jika ada saudara yang telah diberkati dan ada doanya dijawab, boleh juga typekan di ruang komen tersebut, biar jemaat lain juga boleh terdorong oleh kesaksian dan ucapan syukur saudara juga. Jadi mari kita sama saling mendorong, saling memberkati, bukan melalui perbuatan kita, tetapi mungkin melalui chat atau komen itu juga boleh memberkati, menguatkan
yang lain. Nah, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang diambil daripada Amsal 17 ayat yang ke-17. Sungguh indah ya pembacaan kita pagi hari ini. Amsal 17:17 berbunyi demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Karena di dalam dunia ini walaupun saudara, tapi apabila kita dalam kesusahan, ada yang meninggalkan saudaranya. Tapi mari kita diperkuatkan, mari kita diteguhkan, mari kita belajar daripada Amsal 17 ayat yang ke-17 ini bersama. Nah, saya mau kita sama-sama bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan sekali lagi. Saya mau kita bacakannya dengan suara kedengaran. Boleh? Semua siap? 1, 2, 3. Amsal 17:17 berbunyi demikian. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Biar ini menjadi pelajaran buat kita semua pagi hari ini. Mari kita hampiri tata Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami naikkan syukur kami kepadamu yang tak terhingga, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan pada pagi hari ini, perbuatan tangan Tuhan itu berada kembali melihat akan kemurahan dan kebaikan di dalam ibadah ini. Jauh sebelumnya Engkau cuci bersih kami semua, agar sewaktu kami berada dalam kebaktian online ini, biar tidak ada satupun yang menjadi penghalang di dalam kami mau menyatukan roh kami bersama di dalam ibadah ini. Mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami, dan kami yang mempunyai telinga dan hati dan mata, biar semuanya kami pakai panca indera ini untuk melihat akan kemuliaan-Mu dan kembali untuk menerima akan berkat-Mu daripada surga. Sertai kami semua dalam ibadah ini, di dalam firman-Mu sebentar lagi yang akan dibentangkan, biar firman itu menjadi kekuatan, menjadi dasar iman kami kepadamu. Dan biar sekali lagi kami disadarkan bahwa Engkau adalah sahabat kami yang berada di sisi kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Sertai acara ini, sertai ibadah ini, sertai persekutuan ini. Buat saudaraku yang di luar sana yang dalam kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan, jauhkan daripada segala virus yang mau mengganggu, jauhkan daripada segala sakit penyakit yang mau menghalang mereka untuk beribadah pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, sertai ibadah ini, karena semuanya ini kami lakukan, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu, stay safe. Jangan lupa dengan SOP keselamatan yang harus kita patuhi, biar kita jaga diri kita masing-masing, dan Tuhan Yesus menjaga, memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan bersama. Kita tinggikan Dia, kita bermazmur bagi Dia, karena Dia bukan saja juru selamat kita, tapi Dia juga adalah sahabat kita semua yang tetap berada di sisi kita selama-lamanya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama. Semua siap? We go. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, hey, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan semua perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
katakan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Semua Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yeah. Yesus, 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 Kau sahabatku. Amin. Saya mau kita semua, siapapun yang berada di sebelah kiri, kanan saudara, katakan kepada mereka bahwa Yesus adalah sahabat. Boleh semua? Boleh? Sekali lagi, semua katakan Yesus sahabat. Oke, 1, 2, 3. Yesus sahabatku. Kita berikan kepada bagi Tuhan sekali lagi, yuk. Mari kita bersuka cita karena Dia adalah sahabat kita semua. Amin. Here we go. Siap? Katakan Yesus sahabatku. 1, 2. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber. Sekali lagi katakan Yesus, oh Yesus, berada di sisiku, sumber kuatku Yesus, tak pernah jemu-jemu. Hey, amin. Katakan Kau sahabat berada di sisiku, Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Hey, Kau sahabat kami selama-lamanya. Kita berikan Tuhan bagi Tuhan yang paling dahsyat karena Dia adalah sahabat saya dan saudara. Yeay. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal.
selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Seperti rusa rindu kan sungai jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan Azrael, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu kan sungai jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan Azrael, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Azrael, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan, terpuji Engkau hari ini. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Tuhan. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami mendengar firman Allah, pesan daripada Tuhan berbicara kepada hamba-Mu dan juga sidang jemaat-Mu yang mendengar pada pagi ini. Biarlah hadirat Allah hadir di setiap ruang di mana kami duduk, di mana kami berada hari ini. Dan mohon urapan yang daripada Tuhan memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami pada hari ini. Kami rasakan kuasa firman-Mu mengalir di hati kami dan berbicara menyentuh hati kami pada hari ini.
Setiap telinga yang mendengar akan mendengar suara daripada Tuhan. Dan setiap mata yang melihat dan memandang akan melihat kemuliaan yang daripada Tuhan. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami. Jauhkan segala sesuatu yang cuba untuk menghalang kami pada hari ini. Tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman Allah pada pagi ini. Nyatakan isi hati-Mu. Sentuh setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi dan shalom saya ucapkan kepada kita semua pada pagi ini. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita dipersiapkan pemimpin-pemimpin yang hari ini di mana membawa kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, dan kita tahu semuanya itu oleh karena kemurahan dan kesatuan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyembah Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Dan mari kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21, yaitu berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua yang keturunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan sejauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Jadi hari ini adalah doa Paulus, dan kita tahu di musim-musim pandemik ini, dan mungkin kita akan masuk dalam fase yang seterusnya, bahwa kita mungkin semakin pulih, semakin membaik, dan itu ada satu iman kita bersama-sama. Dan saya pasti bahwa di dalam keadaan seperti ini kita banyak berdoa, banyak bergumul berbanding 2 tahun yang lepas. Tapi itu bukan berarti bahwa kita itu melupakan Tuhan, tapi kita tahu itu satu perjuangan yang harus kita hadapi, dan kita dan percaya bahwa ada kemenangan terjadi. Dan saat ini kita mau mendengar bersama-sama mengenai kekuatan doa. Kekuatan doa itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita itu lemah dalam berdoa, ataupun bukan berarti kita itu tidak pernah berdoa. Saya tahu dan pasti kita sama-sama bergumul di dalam doa. Tapi Paulus memberi kita satu kekuatan mengajar kepada kita semua, di mana dia surat ini Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Efesus, dan sangat mendorong bagi saya, dan harapan saya juga mendorong kepada sidang jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Ada 2 hal yang kita lihat bersama-sama di dalam pembacaan ini yang kita renungkan mengenai kekuatan doa. Yang pertama yang kita dengar bersama, kekuatan doa itu dapat menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Karena jauh di dalam doa Paulus ini, dia punya tujuan agar jemaat yang ada di Efesus itu dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya di tengah-tengah pasal ini, ya kita lihat dia adalah 6 pasal, tetapi di tengah-tengah di pasal yang ketiga dia selitkan tentang doanya. Dan mengapa Paulus berdoa bersungguh-sungguh, dia menyatakan isi hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa jemaat yang ada di Efesus dengan alasan, di ayat yang ke-13 dia berkata demikian.
Sebab itu aku minta kepadamu, dia katakan, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, jadi Paulus sudah rasakan bagaimana penderitaan yang dia alami, kesesakan yang dia alami, dan dia mengharapkan dan dia berdoa agar jemaat yang di Efesus tidak tawar hati melihat penderitaan, kesusahan yang dialami. Dan disambungnya di ayat 14 itu adalah doanya. Dia katakan, itulah sebabnya, dia katakan, aku sujud kepada Bapa, aku merendahkan hatiku, aku merendahkan diriku kepada Tuhan, aku tinggikan Tuhan, aku muliakan Tuhan. Dia katakan, aku mengharap, aku berdoa agar jemaat yang ada di Efesus ini, dia katakan, tidak terpengaruh dengan penderitaan yang dia alami. Ya, jadi pada hari ini apa yang kita lihat, sama halnya kita lihat keadaan dunia sekarang ini yang tidak menyenangkan. Banyak berita-berita yang tidak menyenangkan yang kita dengar, di mana peperangan di sana sini dan pembunuhan di sana sini, dan juga kejatuhan ekonomi di sana sini, dan juga kejatuhan moral di sana sini, dan juga masalah keluarga di sana sini, dan banyak lagi hal yang dimana saat ini wabak juga, ya, virus juga semakin meningkat di sana sini, dan banyak lagi yang kita hadapi, banyak lagi yang kita dengar, dan itu membuatkan setiap hati kita, setiap pribadi kita merasa dalam ketakutan dan sangat melemahkan kita. Sedangkan saja kita mendengar bahwa ada orang yang kita kenal dalam keadaan yang kesusahan, di dalam keadaan yang sakit, ya, kita juga merasakan di mana apa yang mereka rasakan. Kita juga merasakan kesusahan mereka. Nah, karena kita itu melihat sekeliling, melihat dan merasakan apa yang orang rasakan. Demikian juga Paulus pada waktu itu. Dia tahu bahwa jemaat di Efesus juga merasakan apa yang dia rasakan. Nah, dia berdoa agar jemaat itu tidak tawar hati dan tidak meninggalkan Tuhan di waktu dalam kesesakan. Dia mau mereka itu dapat dikuatkan. Dia berdoa agar mereka itu beroleh kekuatan daripada Tuhan, dan dia berdoa agar mereka beroleh keteguhan iman di dalam Tuhan. Nah, kita perlukan kekuatan doa pada hari ini. Kita perlukan itu untuk menopang kita, agar kekuatan doa itu boleh membuatkan hati kita teguh, dan boleh menguatkan iman kita boleh teguh di waktu kita menghadapi kesukaran di dalam hidup kita. Ya. Hanya kekuatan doa itu boleh mengubah di mana pandangan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Hanya kekuatan doa itu yang boleh memulihkan setiap pemikiran kita di saat kita menghadapi peperangan, tantangan di dalam hidup kita. Maka saat ini sangat penting kekuatan doa untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa Paulus yang menuliskan doanya ini, di mana dia memperingatkan betapa pentingnya kekuatan doa itu untuk kita semua. Ya, betapa pentingnya kita harus mengalami Tuhan secara pribadi kita melalui doa, melalui kekuatan doa. Dengan kekuatan doa itu kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Ya. Jika kita mengetahui bahwa hari esok bahwa kita hadapi satu kesusahan, hari esok tanggal sekian demikian halnya, kita tahu bahwa kita hadapi satu masalah, tidak ada satu orang pun yang mau menerimanya. Mesti kita sudah siap sedia bahwa harus menolak itu, karena kita tidak mau menghadapinya. Jadi pada hari ini, oleh karena tidak ada satu orang pun yang tahu hal itu terjadi dalam hidup kita, makanya kita perlukan kekuatan doa itu untuk kita menjalani hidup kita setiap hari. Paulus selalu mengatakan bahwa di dalam tulisan-tulisannya, bila kamu membaca ya tulisan Paulus, surat Paulus ini,
Banyak dia menuliskan bahwa dia katakan, aku kejar adalah kerajaan Allah. Dia katakan, yang kulayani adalah Tuhan yang setia. Dan bila aku jadi lemah, aku beroleh kekuatan. Bila aku lemah, aku kuat karena Tuhanku itu kuat, yang luar biasa, yang hingga aku boleh menanggung segala hal, segala perkara dalam hidupku. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, yaitu dia katakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, surat Paulus kepada Tesalonika, yang dia berdoa supaya jemaat Tesalonika itu berdoa agar mereka itu boleh kuat, ya, boleh menghadapi kesukaran yang mereka alami, supaya mereka itu terlepas daripada para pengacau. Karena bukan semua orang Kristen, bukan semua orang beriman. Dia minta Tesalonika itu berdoa untuk mereka, dan dia katakan dia percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia percaya bahwa Tuhan penolong yang setia. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan mereka. Dia perlukan kekuatan doa itu untuk mereka boleh berjuang dan boleh menang menghadapi masalah hidup sewaktu dia mengikut Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Nah, dia katakan, dia menyatakan bahwa hidupnya itu dia tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan itu penolong yang setia. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, kesetiaannya tidak pernah berubah. Dia akui dalam penulisannya, di mana dia hanya Tuhan yang menguatkan hatinya dan memelihara hidupnya. Daud juga mengatakan sedemikian rupa, ya, di Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia katakan, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu juga doanya, itu juga pujiannya. Sama hal dengan Paulus pada hari ini. Paulus juga menyatakan dalam tulisannya kepada kita semua, Allah itu penolong yang setia. Di waktu kesesakan di hidup kita, waktu kita mengalami sesuatu masalah dalam hidup, kekuatan doa itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Efesus 1 pasal ayat yang ke-19, ya, Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya ulangi, saya suka ayat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Doa untuk mengerti tentang kemuliaan Kristus, tajuk yang di atasnya. Nah, jadi Paulus menulis ini dan dia dengan tegas yang memberitahu kepada jemaat yang di Efesus. Dia katakan betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Siapa yang hebat? Adalah Tuhan. Siapa yang hebat? Adalah siapa? Tuhan. Kuasanya yang hebat. Katakan secara pribadi, Tuhanku hebat. Katakan, kuasa Tuhan itu hebat. Bukan saya, bukan Paulus, bukan doa kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Hanya kita mampu berdoa dan berdoa dan berdoa, karena ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita, meneguhkan iman kita pada hari ini. Kuasa Tuhan yang hebat itu yang mengubah dan memulihkan segala kelemahan kita, segala kepahitan kita, segala tantangan hidup kita, segala kekhawatiran kita, segala kebimbangan kita, segala kekurangan kita, kegagalan kita, kepahitan kita, semuanya Allah yang hebat memulihkan dan menguatkan kita pada hari ini. Amin. Jadi sekiranya doa saya dan kita semua belum terjawab hari ini, ayat yang ke-20 menjawab untuk kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya suka ayat ini. Ya, kita katakan doaku belum terjawab, bukan kita gagal. Kita katakan, oh saya sangat berdosa, Tuhan belum jawab doa saya. Bukan itu salah satu alasannya. Tetapi kita tidak putus-putus berdoa, kita terus berdoa karena kekuatan doa itu kita tahu bahwa Tuhan, dia katakan Tuhan itu bekerja, selebihnya Tuhan yang bekerja. Nah, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, bukan menuntut dan terus menuntut, tapi tidak yakin dengan apa yang kita nyatakan dan kita boleh tawar hati dengan kekuatan doa kita. Hal yang kedua yang kita lihat di dalam hidup kita pada hari ini, di dalam firman Tuhan yang kita lihat, yaitu kekuatan doa dapat membentuk seseorang itu menjadi pribadi yang berakar di dalam kasih. Nah, di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19, di mana ayat ini menuliskan kepada kita semua, sebab itu imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ayat 17 ya. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa? Kasih. Oh, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, jadi tujuan ya Paulus berdoa supaya jemaat tidak mundur. Nah, mereka itu di tengah peperangan iman, di mana di dalam goncangan iman, Paulus berdoa mengharapkan agar jemaat itu tidak akan mundur dari Tuhan. Dan juga harapan kita hari ini di musim pandemik ini ya, dan mungkin ya dengan iman ia akan berubah mengikut waktu Tuhan. Dan jadi itu mendorong kepada kita agar tidak mundur dan tidak bosan lagi berdoa, ya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Apa yang kita lihat di dalam pembacaan ini, di mana firman Tuhan ini, kasih Kristus itu tidak berubah, dan kasih Kristus itu tidak boleh diukur dengan pikiran dan mata manusia kita. Di musim yang begitu mencabar ini, kita perlukan kasih Tuhan itu sekarang. Kita perlukan kasih Allah itu di dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita dan memberi penghiburan kepada kita, memberi harapan kepada kita. Jadi saat ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang berakar di dalam Kristus? Ayat 18-19 menjawab, yang katakan, yaitu kita perlu memahami betapa besar kasih Tuhan. Kita perlu mengenal kasih Tuhan itu sekalipun melampaui segala pengetahuan kita yang tidak kita boleh pikirkan, yang tidak boleh kita capai. Nah, tidak cukup itu saja. Ya, tidak cukup dengan hal itu, tidak cukup kita harus mengenal, tidak cukup untuk kita memahami, maka kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tinggal di dalam kasih itu. Di dalam dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tadi jelas firman Tuhan katakan, yaitu dalam 1 Yohanes ini, di mana kita telah mengenal dia dan telah percaya. Berarti dua hal yang sangat penting berkaitan. Kita mengenal, kita mengetahui, dan harus percaya. Tidak cukup untuk kenal dan memahami, hanya perlu percaya. Bila kita percaya, kita akan tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan Allah, kasih Allah ada di dalam hati kita. Itu berkaitan semuanya untuk kita boleh berakar di dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi sangat penting bagi kita semua hari ini untuk kita berakar di dalam kasih. Kita boleh diam, kita berakar dalam kasih, kita tinggal dalam Allah. Karena
di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dan itu membuatkan kita boleh semakin lemah, dan kita boleh menjauhkan diri kita dari Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bila kita lihat ayat ini, bila kita merenung ayat ini, betapa pentingnya kekuatan doa itu. Betapa pentingnya kita harus menjadi pribadi yang berakar di dalam kasih. Bila kita berakar di dalam kasih, hidup di dalam kasih, dan tinggal di dalam kasihnya Allah, dia kata kita akan berbuah. Tidak sia-sia orang yang tinggal di dalam Tuhan dan berakar di dalam Tuhan. Tapi bila dia di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hari ini buat pilihan, apakah mau di luar Tuhan ataupun di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, sekalipun kita di dalam kesusahan, ada Tuhan menjadi kekuatan untuk kita. Amin. Nah, jadi betapa pentingnya kekuatan doa itu dalam pembentukan ataupun pertumbuhan pribadi seseorang yang berakar di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua, katakan Tuhan itu hebat. Katakan kuasa Tuhan itu luar biasa, yang menguatkan saya, yang meneguhkan saya. Jadi jadilah pribadi yang berakar di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kita tidak berhasil apa-apa, kita tidak dapat berbuat apa-apa, hanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah penolong yang setia. Engkaulah Tuhan yang hebat. Kuasa-Mu tiada batasnya untuk kami semua. Dan kehebatanmu dapat menjangkau iman kami, dapat menjangkau setiap masalah hidup kami. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami fikirkan, Tuhan fikirkan itu untuk kami, hingga kami boleh menang, boleh mengatasi segala masalah yang kami alami. Dan hari ini, pagi ini, kalau ada di antara kita masih bergumul, mungkin ada di antara kita yang sudah lemah dan sudah bosan dan kehidupan sekarang ini, menjalani hidup yang di dalam keadaan yang sangat membimbangkan, sangat menakutkan. Saya mengajak kita mengangkat tangan kita. Yesus tahu, karena dia hebat, karena dia berkuasa. Kita malu, kita mau mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, kebingungan kita, kekurangan yang kita alami pada hari ini. Tuhan tahu, dan Dia menunggumu hari ini. Katakan, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami dapat tanggung segala hal oleh karena Engkau hebat, dan tangan-Mu terangkat. Bapak menerima satu janji yang daripada Tuhan, bahwa kamu boleh, karena Tuhan itu boleh. Dan saat ini hati melemah, hanya Tuhan yang beri kekuatan kepadamu. Bapa di sorga, kami hari ini merendahkan hati kami, meninggikan Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, biar hati kami dipulihkan. Kami menerima kemenangan, kami menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Bebaskan kami daripada segala ikatan-ikatan yang coba untuk membawa kami terus jatuh
membawa kami terus tidak bersemangat lagi. Tapi hari ini, terima kasih Tuhan penolong yang setia. Pulihkan bumi ini, pulihkan dunia ini Tuhan. Kami berdoa, pekerjaan firman-Mu, pekerjaan Injil-Mu, hamba-hamba-Mu, pekerjaan pelayanan tidak akan tertutup. Tapi kami percaya dia akan makin keras lagi dinyatakan di dalam hati kami, bumi ini dan dunia ini. Gereja akan terbuka dan kami akan boleh beribadah bersama-sama, karena kami tahu waktumu sudah nyata, harimu sudah ada, dan kami yakin dan percaya kami bebas oleh karena Allah berkuasa hari ini. Setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar sudah dikuatkan, sudah disentuh oleh firman-Mu, sudah dijamah oleh firman-Mu. Yang sakit sembuh hari ini, yang lemah kuat hari ini, yang semangatnya semakin pudar hari ini, kami berdoa bangkit dan percaya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita.